Oke, saya share dulu. Oke, ini materinya, materi basic yang udah kelihatan ya. Materi basic yang saya sampaikan di malam ini mungkin buat teman-teman sebagian seperti Om Rudi, Om Eka, Om Seto, dan Om Asep, Om Abra yang udah lama di ternak kelinci dan udah beberapa kali membeli kelinci bahkan menjual kelinci ya. Udah tahu mungkin hanya sebagai pengingat. Nanti mungkin bisa bantu teman-teman yang pemula yang belum tahu materi apa namanya menurut mereka ini informasi baru bisa tanya dan bisa teman-teman yang lebih senior, lebih pengalaman bisa bantu jawab ya. Di sini saya ingin membawakan materi yang sebenarnya ini saya ambil dari materi dari situs kelinci di luar. Saya translate ke Indonesia dan saya kasih tambahan-tambahan sedikit menurut pengalaman. Ini judulnya pun saya rubah menjadi lebih cerdas dalam membeli kelinci ya. Nah, nantinya dengan materi ini kita bisa membeli kelinci dengan rasa puas karena beberapa teman-teman bahkan saya sendiri kadang tuh beli kelinci karena nggak enakan atau karena teman atau karena apa saat udah beli tuh nggak sebenarnya nggak puas tapi kita nggak enak gitu kayak aduh harusnya ngambil yang itu aja ya harusnya yang itu aja kenapa yang nggak di kandang yang itu ya kenapa nggak yang B ya kenapa yang C ya seperti itu jadi semoga dari materi ini kita bisa membeli kelinci dengan rasa puas ya kita mengeluarkan uang yang seberapa pun kita puas dengan mendapatkan kelinci yang kita bawa pulang terus kita diharapkan nanti bisa mendapatkan kelinci berkualitas dan kita mampu membeli kelinci sesuai kebutuhan program breeding yang dijalankan nanti advance-nya seperti ini nanti kita kalau memang kita sebagai breeder. Jadi kita beli kelinci nggak ngasal gitu. Ya. Karena memang harga kelinci kalau untuk breeder untuk sesuai kebutuhan program breeder yang dijalankan jadi nggak ada uang yang mubazir gitu ya. Terus nanti kita akan membahas bagaimana membeli kelinci dengan cara lebih cerdas, apa yang perlu diketahui ketika ingin beli kelinci, terus gimana membawa kelinci ke kandang dengan aman. Nah, sebelum membeli kelinci kita harus punya ini menentukan tujuan kita. Kita kenapa harus beli kelinci ya? Walaupun bagi pemula atau bagi yang sudah menjadi peternak, apakah untuk hewan peliharaan aja atau untuk mengembangkan kelinci berkualitas show atau mengembangkan kelinci dengan kualitas tertentu. Misal saya ingin membeli kelinci untuk mengembangkan memenuhi pasar daging kelinci gitu atau memenuhi pasar bulu kelinci. Seperti itulah kan ada beberapa bagian-bagian kelinci yang bisa dikomersilkan. Terus kemudian kita juga harus menentukan ras kelinci apa yang kita sukai dan yang akan dibeli ya, yang nantinya akan dibeli. Kita lebih suka apa nih? Ini biasanya untuk pemula nih atau untuk breeder yang punya side project, misal dia pelihara kelinci ras A, terus misal bosan atau punya ruang kandang yang lebih, pengen coba side project, itu kelinci apa yang kita pengen beli? Ada jenisnya ya, ada banyak ras, ada 50 ras lebih dari Arba. Yang pastinya kita pilih lebih suka kelinci besar, sedang kecil, itu kita sesuaikan juga dengan ruang kandang kita, media yang kita punya, terus mau kelinci yang punya macam varietas warna atau tidak, kan ada beberapa kelinci yang cuma warnanya itu aja ya rasnya. Terus kemudian mau telinga turun atau tegak, karena ada memang dua tipe telinga dalam kelinci seperti itu, terus ada yang mau bulu panjang atau lebih pendek, kita lebih suka yang mana. Nah, dua ini hal umum yang kita harus tentukan sebelum kita punya keinginan yakin untuk membeli kelinci. Nah, untuk kemudian kita dari hal tersebut kita perluas, kita persempit lagi apa yang kita inginkan. Jadi kita pertimbangkan hal-hal berikut ya. Untuk pemula biasanya kan jantan atau betina. Jadi kita udah lebih fokus nih. Kita mau cari kelinci jantan atau betina. Jangan pas kita di sana kita mikir mau jantan apa betina ya. Nah, itu kan kita bingung malah. Terus mau umur berapa ya kan? Mau umur berapa kalau pemula cari tahu kalau baiknya di umur berapa. Itu banyak informasi yang udah di-share oleh beberapa peternak-peternak kelinci, penghobi kelinci, baiknya seperti apa, umur berapa, pemula, umur berapa untuk mengadopsi kelinci. Terus kemudian ada keinginan warna tertentu enggak. Terus ada yang paling penting juga berapa budget yang disediakan oleh kita kalau ingin membeli kelinci. Bisa kita punya budget 1 juta, ya kita cari tahu seperti itu. Ada yang kita punya budget maksimal bisa 5 sampai 10 juta, itu kita juga bisa lebih tahu lagi seperti apa kelinci yang kita ingin dapatkan. Nah, untuk advance-nya apa lebih ininya lagi lebih pengalaman lagi untuk peternak jangan hanya mencari seperti ini fokusnya tapi kita lebih kita harus cari genetika tertentu kalau bisa kita cari kelinci yang memang sifat-sifatnya kita kita dapati untuk meningkatkan hasil breeding kita yang sudah ada jadi misal kita dalam satu dua tahun di hasil ternak kita belum dapat kita ingin mengembangkan part bagian kita ngomong di HL lah misal kelinci kita sudah memiliki bodi yang bagus tapi telinganya kok masih belum stabil ada yang panjang ada yang
ada yang kurang lah gitu seperti itu. Nah, nantinya kita mencari kelinci dengan sifat-sifat yang untuk memperbaiki dari hasil Gimana breeding bos? yang sudah berjalan. Nah, kemudian apakah misal kita pengen warna ya, biasanya kalau set projectnya ada warna gitu. Nah, kita kalau pakai warna ini kita cari tahu cocok nggak sama program bidding yang udah ada. Jangan-jangan kalau kita pakai warna ini nanti kelinci kita yang kita hasilkan unshowable semua gitu. Karena ada beberapa warna yang memiliki DQ jadi tidak bisa ikut kontes. Karena memang kalau ada yang peternak senior itu pasti tujuannya nggak hanya breeding aja, pasti ingin kontes dan ingin lebih komersil seperti itu. Terus juga budget yang bersedia dikeluarkan tuh berapa. Kita harus udah tentukan tuh di awal. Budget merupakan salah satu yang penting. Nah, kemudian untuk sebagai pembeli kelinci yang lebih cerdas, kita kalau bisa setelah tahu ini kita carinya di breeder ya. Jangan hanya di seller karena memang sekarang banyak seller-seller ya. Jadi seller-seller itu dia beli terus jual, beli terus nggak apa-apa sih beli seperti itu, tapi kami sarankan untuk cari di breeder karena memang kita membeli kelinci juga eh, ingin tahu bagaimana perawatannya, bagaimana suksesnya kita berternak, bahkan sampai suksesnya kita menghasilkan dari kelinci ini. Pertama kita bisa untuk pemula nih baik yang belum tahu gimana mencari breedernya, mungkin untuk teman-teman yang lain sudah tahu. Yang pertama yang paling penting adalah hadiri acara kontes kelinci. Jadi kalau ada acara kontes kelinci bisa cari tahu di media sosial atau di beberapa pencarian internet atau di teman-teman ya. Ada grup-grup mungkin grup-grup yang gratis ada di grup FB atau di Telegram atau di WhatsApp itu sering sharing acara kontes kelinci itu usaha pendatang. Kemudian kita bisa cari juga dari pencarian internet, ya, pencarian peternak melalui internet atau medsosnya. Nah, biasanya kalau misal kita cari aja Honda Loop Jakarta atau Netherwan Loop Jakarta atau Lionhead Bandung ya seperti itu nanti bakal muncul biasanya. Biasanya peternak-peternak itu udah di postingan setiap medsosnya udah dikasih hashtag untuk membranding, memperkenalkan barnya, baby-nya, kandangnya untuk biar mudah dicari. Nah, kemudian kalau bisa kita gabung ke dalam klub ras kelinci yang kita sukai. Misal kita kelinci suka Anggora, kita cari tahu ada klubnya atau tidak, kita gabung di situ. Nanti biasanya di klub itu ada peternak-peternak yang senior, peternak-peternak yang bisa kita kunjungi kandangnya. Nah, dari tiga ini nantinya eh, kita cari informasi siapa saja peternak kelinci yang kita inginkan itu, di ras yang kita inginkan itu ya kita cari informasi siapa kira-kira yang kita tertarik gitu. Setelah kita lihat medsosnya, kita lihat kelinci dia di kontes misal, nah kita minta kontaknya, kita jalin perkenalan, ya. Atau kita list juga, misal kita siapa aja kita jalin perkenalan, terus kita list mana yang dekat dengan lokasi tempat tinggal, minta kontaknya dan izin untuk dapat berkunjung ke kandangnya nanti. Lebih baik yang kami sarankan seperti ini sih, bisa kunjung ke kandangnya. Atau mungkin kalau tidak ada yang dekat dengan kita, bisa bisa komunikasi juga kalau memang sudah dekat bisa lihat-lihat apa koleksi-koleksi hasil ternak kelincinya seperti apa di medsos atau by chat seperti itu. Kalau kita emang tertarik membeli kelinci di breeder tersebut. Nah, terus setelah kita tahu breeder, kita tetapkan nih breedernya, misal si A, misal saya ingin membeli kelinci di Omeka ya. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke breeder dan ini merupakan hal yang wajar. Jadi nggak usah takut, tanya aja. Apakah ada stok yang dijual? Nah, kalau bisa lebih jelaskan di situ. Misal saya tanya Omega ada stok yang lagi dijual nggak? Terus jelaskan keinginan kita. Jadi kita mempermudah breeder untuk memenuhi permintaan kita. Jadi kita yang misal saya ingin mencari kelinci betina nih, kalau bisa warnanya varietasnya broken, ada nggak usianya di Yong senior, misal 8 bulan sampai 1 tahun, atau lebih jelas lagi yang udah pernah beranak 1 kali, gitu seperti itulah. Terus pertanyaan kedua, ini yang mungkin jarang ditanyakan ya. Kita boleh aja masih wajar kita tanya aja. Kalau memang dia masih junior, boleh nggak kita lihat orang tuanya, parentnya seperti apa? Atau kalau yang sudah senior, yang sudah pernah melahirkan, mungkin di atas 1 tahun, itu kita bisa tanya lagi. Biasanya kalau dari atas 1 tahun, anak-anak-anakannya udah junior, udah bisa dilihat bentuknya, keturunannya seperti apa. Ini jika dan masih ada, maksudnya kalau belum dijual atau ada nggak punya fotonya seperti itu kalau memang udah dijual. Kemudian kita tanya aja, boleh nggak cerita, misal ada satu kelinci yang kita suka, tanya aja karakter sifat genetik dari garis keturunannya gimana.
tanya aja bapaknya, ibunya ini nurunin kelinci-kelinci yang gimana ya, saudara-saudaranya seperti apa ya, misal gitu. Terus juga misal dari bapaknya ini nurunin genetik yang gimana. Nah, breeder nggak apa-apa ditanya seperti itu. Malah breeder yang baik biasanya dia bakal jelasin. Nah, ini beda kalau kita belinya di seller. Seller biasanya nggak tahu kan atas-atasnya. Cuma kalau kita beli di breeder, kita lebih cerdas. Kita tahu informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk apalagi kalau kita ingin mengembangbiakan kelinci tersebut, bukan hanya sekedar hewan peliharaan ya. Terus kemudian kalau memang senior ya ini tanya juga apakah pernah ada masalah sebelumnya, pernah sakit nggak? Tuh nggak apa-apa tanya aja. Mungkin nanti mungkin eh, dijawab iya dulu pernah eh, pernah sakit kelamin misal gitu, tapi dia sembuh pernah atau pernah lahiran 2 kali tapi yang pertama mati. Nah itu nggak apa-apa kita tanya aja. Terus karakternya seperti apa? Mungkin kalau yang indukan betina karakternya gimana nyusuinya, gimana lahirannya gitu, gimana kawinnya, gampang nggak gitu. Terus juga kelainan-kelainan misalnya tanya aja kelainan-kelainan Suaranya yang lain, misal giginya atau matanya atau apanya, atau pernah skebis nggak seperti itu tanya aja. Ini penting juga dan wajar jika kita memang serius ingin membeli kelinci ya. Jadi catatannya ini benar-benar kita serius ya, bukan yang tanya-tanya aja. Karena kasihan juga kita tanya-tanya breeder udah antusias jawab. Dan kalaupun nggak jadi beli, saya sarankan langsung maaf belum bisa jangan main ditinggal aja gitu. Karena kan kita sebagai calon pembeli yang lebih cerdas. Nah, terus selanjutnya kita tanya aja menurut Anda, menurut Bapak, Om, Kakak, kelinci ini termasuk kualitas apa? Nah, breeder seneng kalau ditanya seperti ini karena yang ditanya kelincinya sendiri gitu. Nah, kita juga nggak usah tanya-tanya juga ke orang lain atau ke breeder lain gitu. Karena nggak etik lah, nggak etis lah seperti itu. Jadi kita cukup tahu jawaban dari dia, jawaban judul dari berita ini kualitas apa Om? Gitu. Misal apakah Om misal dibilang kualitas so, oh kualitas so, apa Om yang bikin dia so gitu. Misal kalau memang belum pernah so, atau kalau udah pernah so nih dulu saat di senior beberapa kali pernah peringkat 2, 3, atau peringkat 1, atau pernah memenangkan suatu itunya gelarnya misal BOV, BOB atau lain sebagainya. Nah itu nggak apa-apa, tanyain aja. Malah buat kita belajar, misal kualitas so apa sih? Atau brutnya kenapa Om? Kenapa nggak so? Oh saya baru lihat ini bagus kok dibilang brut gitu-gitu nggak apa-apa tanya aja. Nah yang paling penting lagi kita tanya berapa harganya ya. Kalau kita udah suka kita tanya aja berapa harganya. Biasanya kita dikasih beberapa pilihan ya. Nanti kita tanya beberapa harganya. Terus tanya juga boleh sekali orang Indonesia kan biasanya apakah dapat diskon. Tapi baiknya kalau kita mau beli sepasang atau pakai trio. Kalau ini sih pasti ditanyain sama pembeli-pembeli, beli satu pun pasti nanya, nggak bisa kurang Om. Tapi nggak apa-apa itu yang wajar. Apalagi kalau kita mau beli sepasang atau paket trio, kalau kita banyak suka, tanya aja apakah bisa dapat diskon. Terus juga yang paling penting kita tanya merek peletnya apa yang dikasih di sini. Bisa nggak kita dapat free pakannya? Kalau kita memang nggak pakai pelet itu atau kita susah mendapatkan pelet yang dipakai di sana atau berbeda. Paling nggak kita minta satu kantong lah. Biasanya breeder yang baik itu mau ngasih. Ini pertanyaannya. Kemudian lanjut ke pengecekan kelinci kita sebelum dibawa ke kandang nih. Tadi kan kita udah suka satu kelinci, kita udah tanya, kita makin suka nih, makin suka, kita udah cocok harganya. Nah, kita cek nih sebelum dibawa karena beberapa breeder tuh suka ada agak lupa. Saya juga pernah jual ke Om Naji nih, agak lupa ngecek beberapa. Paling saya foto mata, telinga nggak ada skebis, hidung nggak ingusan, kelamin nggak ini. Tapi kadang saya lupa cek gigi ternyata simple atau enggak. Karena terkadang kelinci itu saat junior nggak kenapa-napa, ternyata pas senior dia giginya apa namanya simple gitu ya atau bisa malu karena kandang. Nah ini tanya amati aja kalau memang bisa ke kandangnya bisa kita amati sendiri atau kalau memang belinya jarak jauh ya di luar kota minta videoin aja sebelum kirim video terupdate-nya. Breeder biasanya mau untuk dicek seperti ini. Kalaupun udah deal terus pas dicek saya pernah dicek ternyata lagi skebis saya jujur Om lagi skebis mau dikirim apa enggak akhirnya ditunda pengirimannya seperti itu nggak apa-apa. Terus juga pastikan kelinci memiliki kualitas yang sesuai diinginkan. Ini biasanya paling enak. Kenapa harus apa? Kita memastikan untuk kelincinya sesuai. Itu kita pegang lagi gitu. Kita bisa datang. Cuma kalau belinya di luar kota, mungkin dari video dan video itu kalau nggak megang itu masih agak kurang. Tapi ini bisa, ini opsional lah. Maka tadi kami sarankan untuk belinya bisa datang ke kandang.
apalagi kalau kelincinya yang benar-benar harganya lumayan. Terus juga jika mencari warna pastikan tidak ada kelainan warna. Nah, ini penting juga kalau kita mencari, karena ada beberapa pengalaman ya mencari chestnut. Chestnut kan warnanya harus ada ringnya, seperti ada ringnya, ternyata bukan chestnut. Warnanya apa gitu. Misal dari foto kelihatan cincila, ternyata agouti cincila yang unshowable gitu gitulah. Nah, selanjutnya setelah kita deal, kita cek dan transaksi terjadi, kita bawa pulang ya. Nanti eh, sebagai pembeli yang cerdas, kita usahakan aman kelincinya. Kalau kita bisa jemput sendiri, usahakan jangan di waktu siang hari, kecuali kita bawa kendaraan yang mobil ya, kendaraan yang teduh yang ada AC-nya. Karena kita harus memastikan perjalanan kelinci itu tidak kondisi panas. Karena saya punya pengalaman sendiri pakai motor siang-siang, akhirnya sampai rumah itu hampir head stroke ya. Udah udah keluar iler semua di mulutnya. Terus juga saat tiba di kandang kalau bisa dikarantina dulu. Dikarantina dulu. Ini dari sana ya, dari penjelasan dari si artikel itu. Dia dikarantina kalau orang US itu dikarantina terus hindari tempat kandang yang buat stres. Tapi kalau saya sendiri kadang karena saya tidak punya kandang karantina, saya ngakalinya kalau dia kelincinya kelinci senior, saya pasti suntik dulu, suntik antibiotik. Kadang saya pakai oksi, kadang saya pakai penisilin. Apalagi kalau untuk dikawinkan, karena takutnya pernah kejadian di salah satu teman kelinci itu dia dapat jantan, ambil jantan dikawin di situ, si betinanya semua kena penyakit kelamin, seperti itu sih. Dan di US pun memang SOP-nya seperti itu. Setelah dia dapat kelinci dari luar, dikarantina, nah di karantina itu disuntik dulu penisilin kalau senior, terus bahkan dikasih obat cacing. Terus kemudian jika pakan tempat asal berbeda ya, ini udah pasti tahu kita kasih pemberian pakannya transisi. Tapi disaranin hari pertama full pelet dari tempat asal. Makanya tadi disebutkan kalau bisa kita minta pelet dari tempat asal kalau kita nggak punya peletnya. Jadi hari pertama datang jangan langsung ditransisiin karena memang takutnya stres kan. Masih belum mau makan, dia ganti pelet pakai nggak mau makan. Nah itu bahaya banget. Nah langsung aja kita pakai full pelet dari tempat asal biar lebih aman gitu. Nah itu doang materinya, cukup singkat. Mudah-mudahan jadi pengingat atau mungkin ada yang belum tahu, mudah-mudahan jadi informasi baru. Ini pustakanya bisa kunjungi rabbittutor.com. Di sana banyak banget informasi-informasi informasi kelinci, bahkan ada informasi untuk bagaimana menjadi juri di Arba. Di sini pustakanya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyimak. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa dibantu jawab, nggak harus dari saya jawabannya. Monggo, ada yang ditanyakan? Atau ada pertanyaan lain selain dari materi ini? Ini hanya ibaratnya ini kalau band acara besar cuma pembuka doang. Boleh mau kenalan, tanya-tanya apa di kandangnya, atau minta saran apa. Di sini ada beberapa teman-teman yang udah pengalaman ya. Ada Om Eka, ada Om Asep, Om Seto, Om Abra, Mas Rudi, Om Naji, Om Putra. Itu itu ada yang angkat tangan tuh Om Jamal, Om Oh Jamal ya, ya. Om Jamal. Boleh Om Jamal, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau di chat juga nggak apa-apa. Izin bertanya, Om Angga, nih ada suaranya gak sih? Ada cuy. Ada ya. Gini Om, eh, kayaknya sudah jadi, bukan sudah sih, kayaknya lebih. Ini mah pertanyaan yang sudah sudah apa ya sudah lama tersimpan gitu ya. Cuman belum belum bisa ditanyakan karena mungkin kemarin-kemarin agak agak malu lah nanya gitu kan. Tapi sekarang mau ditanyain udah emang penasaran. Nah, jadi kita gimana ya bahasanya? Kita tuh pengen bikin bikin yang bikin kelinci yang bagus nih Om ya. Biar yang bagus tuh mau dari HLND atau apapun itulah. Nah, tapi yang kita tahu bukan yang kita tahu yang saya tahu eh kalau bagus ada harganya. Ngerti nggak Om nggak? Ya Om, ya. Nanti Kalau dibantu. kalau misalkan bagus ada harganya gitu kan. Nah, Ya. sedangkan kan tidak tidak apa tidak tidak semua
tidak semua orang tuh punya budget yang sesuai gitu kan ya. Nah, caranya gimana sih kita teh mau bikin yang bagus, yang seminimal mungkin mendekati SOP lah, seminimal mungkin mendekati SOP, cuman dengan budget yang minim, cuman minim minim tuh nggak yang minim banget kayak ya yang biasa-biasa aja gitu. Nah, caranya tuh gimana sih dari awal sampai sampai kita dapat yang kayak gini nih, yang apa yang mendekati SOP gitu. Ada tips and triknya nggak sih Om gitu? Pengen itu aja sih, pengen itu aja sih. Yo, ini kita dari sisi kita sebagai breeder dengan budget yang minim kita pengen dapetin hasil anakan yang bagus ya. Nah, betul 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 betul. Oh, iya iya iya. Itu aja Ada Om yang Angga ya, itu aja. ada yang Thank mau, you Om. iya, iya. Om Eka, Om Rudi, Om Abra ada saran nggak dari kegelisahannya Om Emi apa Om Jamal nih? Masih kecil banget itu dulu SD. Nah, apa namanya kegelisahan Jangan Om Jamal dilihat bisa Om itu mah Om. bisa dibantu. Ada pencerahan nggak? Kalau nggak ada baru nanti aku bantu jawab. Iya, Iya, kirain kalau tadi yang nanya anak SD. gue kira juga anak SD, tapi suaranya tua banget. Om Jamal master TikTok lu. Jangan salah lu Oh penjualan iya. TikToknya lu. Enggak Om, MM-an. enggak. Om Angga jangan gitu, Om Angga enggak. Kalau Boleh Om pengalaman gue buat sih, ya Om Eka silakan. mungkin buat Om Jamal, pada dasarnya sih ternak kelinci untuk mendapatkan mendekati show, kalau gue memang proses ya Om. Jadi ternyata ternak kelinci selama gue udah alami gitu ya, terutama untuk di Holland Loop, karena memang ini bukan ras murni gitu, jadi memang hasil hasil persilangan, kalau ya mungkin garis kalau tidak salah hasil rekayasa lah gitu ya untuk menciptakan Holland Loop yang sesuai SOP gitu. Dan itu sebetulnya banyak cara, dan mungkin gue dulu juga salah satunya nyetak pet tapi bisa kualitasnya bisa bisa show gitu ya. Kenapa gue bilang bisa gue nyetak pet, karena gue punya hardback memang dulu pet, bahkan DQ untuk di show gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan dengan budget yang minim kita bisa cetak kelinci yang mendekati show, bahkan bisa menang kontes juga gitu. Tinggal gimana kesabaran sama pencatatan Om gitu. Nah, pengalaman gue, karena gue dulunya sebelumnya adalah breeder burung ya, kenari. Jadi waktu gue breeder kenari itu pencatatan itu penting, karena kita biar paham penurunan genetiknya ke arah mana, terus nanti cita-cita kita mau bikin yang seperti apa gitu. Jadi pengalaman gue sih memang mau pakai land bagus atau mau pakai land yang tidak ada garis besar, maksudnya tidak ada apanya ya, tidak ada pedigrinya, itu yang penting pencatatan sih. Karena pengalaman gue pakai land bagus pun, kalau memang tidak ketemu genetiknya, baru generasi ketiga kita akan bisa dapat stabilnya gitu. Karena menurut gua jadi breeder itu kuncinya sabar gitu sama pencatatan. Jadi nanti hasilnya bisa mulai mendekati apa yang kita inginkan gitu. Kalau dari gua pribadi bukan mendekati SOP, tapi kalau prinsip gue dulu waktu cetak HL itu, gimana caranya gue cetak HL sesuai sama yang gue inginkan gitu. Nah, nanti dari situ mulai kita mengarah ke target kita selanjutnya apa gitu loh Om. Kalau gue dulu targetnya adalah cetak kelinci HL untuk kualitas show, bahkan bisa menang show gitu ya. Jadi gue banyak beberapa hasil breeding gue bisa turun di meja show, dan alhamdulillah bisa stabil lah masuk di 3 besar atau 5 besar gitu. Walaupun kalau ditanya ini dari
line breeding mana. Kadang-kadang memang ada beberapa yang dari line line bagus, tapi mayoritas dari hasil generasi ketiga keempat gue yang memang udah stabil, dan eh, banyak line dari yang line tidak berpedigree gitu loh. Itu aja sih ya. Jadi kuncinya sabar. Kedua, tentukan tujuannya. Setelah tentukan tujuannya, mulai dirumusin deh. Jadi si betina eh, punya om, kupingnya panjang, kakinya misalkan pendek, terus ya dikolaborasiin sama jantan yang telinganya pendek, kakinya agak agak tinggi gitu ya, tergantung stok di itu. Terus kedua, pencatatan, dicatat baik-baik kelemahan dan kekurangan setiap anakannya, nanti dievaluasi, dan jangan terlalu terburu-buru untuk eh, apa ya, culling produk. Jadi nanti baru umur 2 bulan atau 3 bulan udah eksekusi aja, ini nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus gitu. Padahal dari situ banyak bisa keluar kelinci-kelinci bagus sih gitu. Dan jangan terpaku sama line breeding kalau gua gitu, karena pada dasarnya dari Amerika pun itu kan hasil hasil apa ya, rekayasa ya, hasil pencampuran dari kelinci A, dari kelinci Netherland Dwarf dengan kelinci lain gitu ya. Dan banyak di Amerika juga banyak ngambil dari DTL kawin ke CC, nanti dari CC kawin ke ya lain-lain lah gitu. Jadi gue sih tidak terpaku dengan, kalau gue, prinsip gue adalah tidak terpaku dengan line breeding, tapi terpaku sama konsep breeding gue mau cetak yang seperti apa. Tapi harus sabar, karena sepengalaman gue nyetak kelinci yang sesuai ekspektasi kita itu tidak dalam generasi kedua atau generasi pertama dan generasi kedua. Jadi maksudnya kayak gini, ketika lu dapet jantan bagus, betina jelek gitu ya, betina yang ada stok di kandang, terus dikawinin, anaknya tidak sesuai ekspektasi terus dibuang gitu. Nah itu menurut gue itu tidak bukan breeder ya gitu, karena sepahaman gue baru dapat kestabilan anakan gue itu di generasi keempat dan kelima gitu. Terus nanti kalau dapat di generasi satu atau di generasi kedua, itu kalau gue bilang masuknya jackpot om. Kenapa jackpot? Karena belum tentu tuh ntar kawin lagi anaknya hasilnya seperti itu gitu. Gitu. Itu aja sih dari gue. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin. Ya, Mas Omega. Ada yang teman-teman yang lain nggak? Om Rudi, Om Abra, Om Seto. Paling boleh sedikit nambahin ya, yang Gas kuy, Mas. secara garis besar itu eh, betul yang di info Omeka. Paling sedikit nambahin, dan mungkin ini juga berguna buat Om Jamal atau misalnya terutama yang baru mulai gitu ya. Kadang kalau misalnya konteksnya kita pengen breeding sesuai SOP, cara paling enak itu adalah ambil yang juara nih gitu. Terus di breeding dengan harapannya ya nggak jauh-jauh dari ibu bapaknya gitu. Tapi memang kadang breeding itu juga nggak segampang itu gitu kan. Belum tentu ketika yang juara pun kita breeding akan dapat anakan yang bagus. Nah, sebenarnya pondasi utama menurut saya salah satunya itu adalah justru bukan sebelum ke HL-nya itu si breedernya justru gitu. Dimana eh, pemahaman terhadap SOP-nya kita paham dulu, terus kita juga yang tadi Omeka juga sempat mention, baru setelahnya itu kan kita tahu mau mendevelop yang seperti apa. Misal kayak sekarang, oke, saya punya ini kurang di bagian kaki kah, di bagian telinga kah, di bagian crown kah gitu. Nah, ketika kita paham, ya kalaupun kita nggak bisa dapat yang sebagus mungkin, ya kita cari yang
bisa saling menutupin kekurangannya itu gitu. Nanti kita breeding, kita lihat anakannya, kita evaluasi lagi. Nah, balik lagi yang kayak Om Merka juga bilang tadi, pada akhirnya itu adalah gimana yang bisa bertahan terus adalah yang paling bisa menikmati proses itu sebenarnya. Karena kadang breeding pun itu yang salah satu proses yang butuh kesabaran, tapi sebenarnya kalau kita bisa menikmati ya itu hal yang bisa dinikmatin juga sih ketika kita oh ya udah ini sekarang di tahap ini saya masih ada PR di beberapa bagian yang mana gitu kan. Tapi untuk bisa mengevaluasi itu ya kita terus menambah pengetahuan kita sendiri gitu. Caranya dengan apa? Caranya dengan ya bisa ikut datang ke show, bawa hasil breeding kita bisa. Terus juga kalaupun belum ada hasil breeding nggak apa-apa datang ke show sehingga kita juga apa ya ke feeding itu eh bisa bisa ngeliatin lah contoh-contoh yang emang sebenarnya secara SOP-nya itu mendekati yang ideal. Jadi kita tahu bisa evaluasi sendiri pelan-pelan atau misalnya lewat show atau bisa main juga ke tempat teman-teman sesama breeder apalagi kalau ada senior-senior yang bisa ngasih ilmu lebih lah ibaratnya. Jadi selain yang tadi Omega info paling sedikit tambahan dari saya bagian itu tuh karena itu juga kadang krusial juga karena motivasi kita sendiri tuh kadang naik turun gitu. Nah, jadi emang selain selain misalnya kayak oh kok belum dapat yang bagus ya gitu. Nah, kita juga sambil bisa evaluasi itu juga menjaga motivasi itu sih menurut saya. Itu aja sih Om sedikit tambahan sharing-sharingnya. Thank you Om Rudi. Ya, ada yang tambah yang lain nggak? Kalau nggak ada, saya tutup jelasannya. Saya tambahkan. Ada. Saya mau nambahin, boleh ya Oke, dikit. lanjut, gas, gas. Eh, cara ini dari pengalaman lah, saya mulai main HL itu 2012 kalau nggak salah. Cara instan untuk jadi mengerti HL yang bagus itu adalah belajar langsung dari jurinya. Udah banyak juri-juri yang jadi saya menjadi asisten juri pada saat eh, mereka melakukan penjurian. Di situ mereka ngejelasin yang bagus tuh gini, yang better tuh gini, yang kurang bagus tuh begini. Mereka ngejelasin di situ. Dan mereka tuh nggak pelit ilmu. Jadi Mas Jamal tadi ya, rajin-rajin Mas jadi asisten juri Mas. Saran saya. Si juri ini nih, biasanya tuh akan ngejelasin pada saat penjurian. Dia nggak mungkin diem aja. Karena kita sebagai asisten juri harus mencatat apa yang bagus dari kelinci tersebut, apa yang istilahnya excellent, very good, good, fair, sama poor. Nah, itu cara paling instan untuk belajar kelinci yang bagus tuh dari mereka langsung pada saat penjurian. Memang momennya sekarang lagi kurang banyak ya acara-acara kontes, cuman kalau nanti Mas Jamal ada kontes di dekat tempat tinggal, saran saya ikut join Mas, ikut ke sana gitu kan. Jadi saya belajar jadi asisten juri ya kayak gitu. Ilmunya banyak banget dan kadang-kadang tipe yang mereka apa ya, tipe yang menurut mereka bagus tuh berbeda. Nah, dari situ kita punya sudut pandang nih. Oh, juri ini sukanya yang begini. Nah, dari situ kita jadi punya referensi. Oh, saya develop yang seperti ini aja nanti di kandang. Saya cari bahan yang menurut juri A bagus berdasarkan informasi yang kita terima pada saat penjurian. Itu yang sampai sekarang saya pakai sebagai referensi saya breeding walaupun sekarang lagi macet-macetnya. Cuman yang paling ekonomis ya itu Mas. Kalau saran saya sih gitu. Mantap Mas Aura. Itu si Kang Jamal panitia cuy, dia kabur mulu dia kalau disuruh iniin.
Apa? Kabur. Enggak lah. Ada yang lagi yang mau nambahin? Kang Seto punya apa pandangan sendiri nggak? Ada Pak Kepala Satria nih, Kepala Hutan Rimba kita. Kalau nggak ada, saya tutup ya atas pertanyaannya si Mas Om Jamal ya. Jamal, tadi udah dapat insight yang bagus dari Om Eka, gimana kita breeding itu harus sabar. Terus juga pengalaman pengalaman Om Eka yang kalau stabil itu ada di generasi yang cukup jauh. Karena memang kalau kita dapat generasi satu dua bagus itu udah apa namanya keberuntungan yang nggak bisa diulang. Kebanyakan nggak bisa diulang karena memang genetiknya belum stabil. Terus juga tadi ada insight dari Mas Rudi yang lagi-lagi menyuarakan untuk sabar dalam proses breeding. Terus juga tadi Mas Rudi apa ya lupa saya. Terus ada mem- memperdalam ilmu ya SOP seperti apa tambahan dari Mas Abra sarannya itu untuk menjadi asisten juri. Itu semua insight yang bagus. Kalau dari balik lagi ke pertanyaan dasarnya Om Jamal, dengan budget yang sedikit, apakah bisa? Jawabannya ketiganya saya yakin tadi teman-teman kita pasti jawabnya bisa. Saya pun setuju itu bisa, cuma yang perlu digarisbawahi dengan budget yang sedikit dan budget yang berlebih itu hanya masalah waktu. Jadi dengan budget yang banyak, misal kita punya budget yang bisa sampai impor dan pastikannya kalau impor dapat genetiknya nggak mungkin genetik eh, yang kurang-kurang ya. Nah di situ untuk yang punya budget banyak itu akan lebih cepat prosesnya biasanya. Tapi secepat-cepatnya nggak bisa 6 bulan 3 bulan nggak gitu. Bahkan Mas Yogi sendiri ketika saya tanya dia menciptakan end yang seperti sekarang itu sampai berkali-kali importnya sampai stabil sekarang itu lebih dari 2 tahun dengan budget lebih dari puluhan juta. Nah kalau kita misal saya cuma budget 5 juta pengen banyak gitu 5 juta pengen 4 pasang apa ya pengen 2 pasang. Dengan seadanya itu kita otak-atik dengan sabar, dengan ilmu SOP yang kita udah paham, yang kita tujuan yang sudah kita tentukan, itu bisa kita dapat akhirnya berkembang berkembang terus hingga mendekati SOP. Cuma waktunya kita harus sabar. Kalau kata Mas Rudi tadi kita harus menikmati kesabaran itu ya. Kita harus punya psikologi yang sabar. Sabar. Nah, kalau saya share sedikit tentang tentang bagaimana caranya untuk mengembangkan herd bug kita. Pasti nanti kita kan kembangan herd bug kita ya. Nah, ini saya ada konten yang belum pernah saya share. Nih, jadi ada hierarki pengembangan breeding. Yang pertama, paling bawah banget, maksimalkan kelinci yang ada. Jadi kita harus perketat banyak banget seleksi stok breed kita. Jadi kita misal dengan budget yang sedikit, kita terus ketat seleksi, kita harus dapetin kelinci yang kita mau, yang kita udah punya pandangan, yang kita inginkan kalau kata mereka. Yang kita inginkan seperti apa dengan apa namanya sumber daya seperti ini. Nah nanti kalau kita ingin, kayaknya butuh yang ini nih, udah pakai yang ada, kok belum dapat dapat kepala besar ya dengan yang ada gitu. Kan mau nggak mau kita harus update ya, upgrade herbak atau upgrade indukannya seperti itu. Kita bisa join breeding di level selanjutnya kita bisa join breeding atau bisa tukeran kelinci, tapi ini butuh apa? Butuh pertemanan. Jadi jangan sendirian kalau breeding tuh. Kita harus jalin pertemanan yang dekat-dekat. Om Jamal ada Om Asep, ada Om Seto, ya kan? Itu bisa juga join breeding, tukeran kelinci. Gue butuh pala gede nih, ada nggak lu pala gede gitu, kita tukeran aja tukeran handbag seperti itu ada bahkan di US pun ada juga kalau pertemanannya udah deket itu belinya patungan. Misal saya sama Mas Rudi, Mas beli HL lu bagus tuh HL yang menang itu 8 juta, kita patungan berempat 2 jutaan gitu. Itu di US kayak gitu, mereka patungan nanti akhirnya seperti apa. Saya pernah lihat tuh akhirnya dijual dan dibagi rata hasil penjualannya. Kalau sistemnya itu biasanya misal 1 bulan di tempat si A, 1 bulan di tempat si B, 1 bulan di tempat C, atau dikenain semua di dua tempat A, dikenain semua dua tempat B kayak gitu. Itu banyak kalau update di breeder yang sekarang tuh Cody sama si yang lagi tenar nih si Lataya itu yang kemarin menang convention itu mereka tukeran kelinci, bener-bener tukeran kelinci join breeding. Tapi ini butuh pertemanan. Kalau udah temen jangan saling saling khianat ya, jangan saling membohongi itu sayang banget karena itu bisa menjadi senjata kita agar kita mengembangkan breeding kita tanpa hierarki yang atasnya nih yang butuh uang yaitu kita beli kelinci lokal breed atau kita import kelinci
Gitu sih. Jadi bisa aja, bisa banget, hanya butuh sabar, terus kembangin pengetahuan SOP seperti apa, sama terus kenapa butuh sabar? Karena kondisi kita ternak kelinci itu kadang lancar, kadang enggak, terus terus update cari informasi terkait ilmu-ilmu husbandry, yaitu ilmu peternakan kita di kelinci. Karena ilmu peternakan kelinci itu beda-beda setiap kandang, kandang juga beda cuaca, beda lingkungan, itu beda-beda di tempat A. Cara breeding begini berhasil, di tempat B cara breeding, maksudnya cara breeding itu pengelolaan kesehatan, pengelolaan kandangnya ini berhasil begini, ini berhasil begini, itu beda-beda. Yang penting kita nikmatin dan jangan berhenti karena sebenarnya nggak ada yang gagal, cuma dia berhenti sebelum berhasil. Kadang dia percobaan, harusnya dia satu kali lagi berhasil dapetin yang dia mau, dia udah berhenti duluan gitu. Nah gini, pastinya juga harus upgrade sih. Dengan kita kan bisa upgrade, ngumpulin duit itu dari kelinci-kelinci yang dijual itu. Misal kita awal-awal mainan yang pet-pet, eh, hasil jualan pet kita tabung ke brood. Nah, bisa berdoa-berdoa, kadang-kadang dapat kelinci show yang yang dijual murah gitu, orang mau pensiun, nah gitu-gitu banyak tuh kayak gitu. Asal yakin sih pasti bisa, yang penting sabar terus berusaha. Itu Om tambahan saya. Ada yang tanya lagi Om Jamal? Wah, gelo daging. Terus tadi teh sempet sempet kepikiran lagi ini teh nggak apa-apa berinya nanya lagi satu lagi ini mah asli. Apa yang Terus penting follow TikTok. terus yang tadi di mention sama Om Eka tadi teh yang tentang apa pencatatannya. Nah, pencatatan itu teh Om maksudnya eh pencatatan maksudnya gimana sih gitu kan cara 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 ngecatatnya yang pertama tuh kayak kayak gimana cara ngecatat. Nah, terus biar dapat generasi kedua teh kita tuh ngawinin sama anaknya lagi. Misalkan kita punya jantan yang emang menurut kita lumayan lahnya lumayan terus breeding sama indukan betina yang satu terus kan ntar jadi eh, apa sih beranak lah gitu kan beranak sampai sampai gede sampai siap kawin lagi. Nah itu tadi kawin lagi sama induknya sama betina yang jadi indukannya itu atau dikawin sama anakannya lagi gitu buat buat dapat generasi kedua teh. Kayak gitu aja sih Om. Thank you. Kalau kalau di saya, kalau untuk mencetak generasi kedua, saya biasanya cetak F2 Om. F2 itu bapaknya yang tetap eh, misalkan bapaknya itu kita bilang si A ya Om. Saya kawinkan dengan betina B gitu kan, dapat hasilnya anaknya AB gitunya. Nah, terus dari AB itu nanti kalau karena ini kita bicaranya satu line breeding ya Om. Karena saya biasanya kalau saya dulu itu punya 5 line breeding dan minimal satu line breeding itu ada 2 hardback Om. Gitu. Jadi saya ngambil misalkan saya suka dengan kelinci A dan kelinci B yang jantannya itu bisa saling menutupi karakternya gitu ya. Nah, itu saya jadikan buat line breeding, walaupun itu saya dapatnya dari peternak Z, yang A, yang B saya dapatnya dari peternak di Bandung, yang satu dapatnya dari peternak di Jakarta gitu ya. Kan beda line breeding ya pada dasarnya gitu. Tapi itu saya pastikan itu jadi satu line breeding saya. Nah, dari situ nanti saya olah Om gitu. Makanya kenapa saya bilang saya dapat di generasi keempat atau kelima yang stabil rata-rata. Nah, pencatatannya adalah si jantan A saya kawinkan dengan betina B, hasilnya kan AB gitu ya. Nah, dari nanti AB itu bisa saya kawinkan ke bapaknya lagi. Kalau ternyata memang anaknya itu eh, bisa menutupi karakter si bapaknya. Tapi kalau sudah mendekati bapaknya, saya biasanya akan kawinkan ke jantan yang berbeda. Tapi yang memang saya akan rencanakan itu sampai generasi seterusnya gitu loh.
gitu. Jadi hanya muter-muter di 2 hardback itu aja saya pakainya gitu untuk satu line breeding saya. Nah, dari situ nanti si anak akan semakin membaik menurut saya. Setelah itu nanti akan membaik lagi di generasi ketiga, terus di generasi kedua untuk menutupi kelemahannya apa saya harus kawinin ke jantan yang mana nih gitu ya, itu yang akan saya turunkan terus gitu sampai menurut saya sudah semakin baik gitu, dan tidak menutup kemungkinan saya kawinkan itu nanti ternyata tidak sesuai ekspektasi di generasi ketiga, si anak betinanya saya kawinkan dengan jantan yang A lagi, ternyata malah makin ngawur nih, makin jauh. Nah, biasanya yang udah makin jauh begitu saya kaling, Om. Gitu. Jadi di prinsip saya adalah kalau saya mau simpen betina harus lebih baik dari ibunya. Kalau saya simpen jantan harus lebih baik dari bapaknya. Itu yang akan jadi penerus generasi di kandang saya. Gitu loh. Nah, cara pencatatannya itu saya selalu membiasakan diri untuk foto kelinci setelah umur 45 hari dan nanti setelah umur 7 bulan. Karena saya itu kaling itu di umur 45 hari dan 6 bulan, Om. Gitu. Jadi beberapa anakan saya akan, karena memang kandang saya terbatas, saya harus realistis gitu ya. Karena populasi juga tidak boleh terlalu banyak dan saya harus realistis. Jadi saya harus ada pemasukan karena prinsip saya sampai sekarang beternak itu yang baik adalah yang produktif. Gitu. Ketika produktif, anaknya banyak, presentasi saya dapat banyak, dapat berkualitas itu lebih besar. Karena Chris Jamie pun ngomong untuk kelinci HL atau dwarf lainnya hanya mendapatkan 20% dari total anakan per periode. Misalkan saya itu breeding itu saya bikin siklus ya sebulan sekali, Om. Jadi kalau dulu saya breeding itu siklusnya per sebulan sekali, saya tiap bulan harus panen gitu. Nah, saya harus panennya berapa gitu untuk mencukupi kebutuhan kandang saya agar bisa mandiri. Kenapa harus mandiri? Prinsip dasar saya breeder yang tidak cukup banyak uang. Dalam arti tidak cukup banyak modal. Jadi saya harus bisa membuat sistem gimana caranya kandang saya mandiri. Gitu. Nah, untuk kandang saya mandiri, saya harus ngitung tiap bulannya saya harus punya anakan berapa yang saya harus jual fat dan saya yang harus jual brood dan saya harus jual show. Karena menurut saya kalau nggak kayak gitu, saya nggak bisa bayar listrik sama nggak bisa bayar pakan. Kalau pakan saya nggak tercukupi, listrik saya tidak tercukupi, kualitas saya akan menurun. Gitu. Dan prinsip yang Chris Jamie bilang menurut saya betul, hanya 20% dari total anakan per siklusnya itu yang bisa kita keep sebagai kelinci untuk show dan produksi kita. Nah, makanya di situ saya di umur 45 hari melakukan pencatatan. Selain pencatatan, kedua prinsipal ilmu gitu. Jadi alhamdulillahnya benar kata Om Abra, kita harus banyak belajar sama juri gitu, dan kebetulan waktu itu saya banyak dikasih pinjem buku sama juri kita sama Bu Ari untuk saya bahan mengevaluasi kelinci saya
gitu, dari mulai kaki waktu umur baby, dari mulai gigi, dari mulai perawakan wajah, dari mulai growingnya si kelinci tersebut gitu. Nah itu semua biasanya ada cirinya, ada karakteristik. Setiap plan breeding itu berbeda-beda gitu. Nah pencatatannya itu, satu, catat siapa bapak ibunya. Kedua, eh, saya biasanya pencatatan tentang kualitas susu dari ibunya gitu, karena kalau memang terlalu banyak anakan dari satu indukan, biasanya kualitasnya kalau untuk HL agak kurang baik itu. Tapi kalau terlalu sedikit kayak 1 ekor juga nanti bisa kegemukan dan biasanya kakinya nge-V gitu ya. Atau dia bahkan cacat gitu. Jadi memang yang menurut saya baik adalah yang cukup gitu. Jadi air susunya cukup, nggak terlalu over, tapi juga nggak terlalu eh, kekurangan gitu. Dulu bahkan saya untuk ngakalin di mana produksi saya harus cukup, saya membabukan anakan saya kepada kelinci yang memang air susunya lebih banyak gitu, dan ternyata itu efektif dan itu bisa mempercepat produksi si kelinci tersebut, Om. Gitu. Jadi pencatatan dari umur 45 hari, 60 hari, nanti di 6 bulan, karena di umur 2 bulan tuh saya harus jual gitu. Kenapa maksimal di 2 bulan? Karena kalau kita jual pet itu kayak saya harus ngomong realistis ini, kalau kita jual pet itu harus, satu, kelinci itu harus sudah bisa makan dengan baik, sudah lepas sapih gitu. Terus kedua, pet itu di umur di bawah 2 bulan itu laku. Tapi kalau udah di atas 2 bulan biasanya nggak laku, Om. Gitu. Dan itu kalau saya bilang mendingan kita kaling gitu ya, kita potong gitu. Kalau udah di atas 2 bulan. Nah, nanti kalau memang lolos seleksi di umur 45 hari, biasanya saya akan seleksi lagi di umur 6 bulan. Terkadang juga ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalau memang itu potensial untuk show. Setiap bulannya kita harus perhatikan. Terutama yang luput biasanya adalah gigi, Om. Gitu. Benar kata Om Angga tadi, banyak kelinci-kelinci bagus, terutama yang punya kepala besar, rahang besar, mereka akan beresiko punya gigi simpel malukusi atau molu. Gitu. Nah, itu harus ada pencatatan tuh, Om. Dari bayi itu giginya gimana gitu. Kalau dibilang, karena saya penganut kelinci yang tidak terlalu banyak makan high gitu, karena saya kasih high hanya secukupnya gitu. Dan karena kita untuk show ya, cari kualitas bulu, cari kualitas massa otot, cari nyarinya itu, kalau kita terlalu banyak kasih makan high, nanti massa otot dan perkembangannya agak kurang bagus untuk show, karena biasanya ngisinya lambat gitu. Karena kalau saya ngobrol sama teman-teman peneliti dari IPB, semakin kecil partikel yang dimakan oleh kelinci, semakin besar penyerapannya gitu. Jadi kalau terlalu banyak dikasih high, menurut saya partikel-partikel protein itu mungkin terbawa oleh terbawa oleh kotoran gitu, dan akhirnya penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Makanya saya salah satu penganut breeder yang fokus pada pelet gitu. Itu satu. Pencatatan di 6 bulan, setelah 6 bulan pencatatan di
anakan kedua dan ketiga Om. Gitu. Kenapa anakan pertama biasanya saya tidak saya anggap, kalau seandainya itu anakannya bagus, saya anggap bonus. Tapi kalau tidak bagus, saya akan ulang lagi. Karena biasanya indukan pertama melahirkan itu biasanya anakannya susunya telat, gampang stres dan lain-lain, itu menyebabkan si anakan kurang optimal. Gitu. Pencatatan itu menurut saya nyatatnya kayak gitu Om. Saya punya buku dan saya biasanya punya wayang Om. Dulu tuh saya pakai wayang, jadi saya ngambil banyak di internet gitu ya, dari kelinci mana sih yang menurut saya suka dan itu bisa menurut saya bisa menang show. Dan itu saya print gitu, setelah saya screenshot, saya print, terus itu saya jadiin wayang tuh. Terus nanti saya posting semua jantan saya. Setelah saya posting nih bentuk telinganya seperti ini, kepalanya segini, kakinya kayak gini. Dan selalu foto di saat top performnya dia setelah habis molting gitu. Kenapa saya harus foto? Karena kelinci di Indonesia ini dengan iklim seperti ini, mereka top perform itu tidak lebih dari 2 bulan Om. Gitu. Kalau lebih dari 2 bulan berarti suhu ruangannya terjaga. Gitu. Nah, dari top performnya itu saya foto dan itu saya jadiin tolak ukur saya untuk saya jadikan wayang untuk saya kolaborasiin dengan betina atau jantan yang lain. Itu sih Om dari saya. Paling itu aja Om. Mantap Om Eka. Gimana Om siapa? Om Jamal? Ada yang mau tanyain lagi? Harus dicatat Om Jamal, punya rekor. Nih IHC mau keluarin rabbit breeding lock nih. Ayo dibeli merchandise-nya. Mana ya? Nah, kita mau keluarin merchandise IHC itu kayak gini. Ngikutin si Nunlop. Nah, nanti kita mau bikin buku begini. A6. Jadi nggak usah papan tulis lagi tuh, karena papan tulis kehapus, papan tulis kehapus. Kita di sini aja. Nggak usah buka-buka laptop, taruh aja di kandang bukunya, ketik nanti di halaman belakangnya bisa kasih catatan-catatan, misal ini kawin nama ini anaknya begini. Kalau di depannya sih cuma tanggal, ibu bapak, tanggal lahir, lahir berapa. Gitu rencana nih buat merchandise Aceh nih. Murah aja mungkin 20.000 karena memang modalnya 10 ribuan lebih. Yang pastinya untuk kasih Aceh. Terus buka-bukaan harusnya nggak usah dibuka ya. Untung sama itunya. Rencana ini bakal rencana kita. Dan nantinya rencana juga buat member baru akan dikasih free ini. Member IHC baru. Kalau buat member lama kita PO. Rabbit Dating Lock. Jadi kalau kita lagi apa namanya iseng kita buka-buka ini aja. Misalnya kita lagi nggak semangat kita buka-buka ini. Oh kita pernah pernah punya breeding kelinci ini terus hasilnya begini gitu gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Teman-teman selain silakan dilanjut kalau mau apa namanya mau sharing sesinya dilanjut. Ada yang mau ditanyakan ada Om Eka, Om Rudi, Om Abra, Om Seto, Om Satrian, Om Najib. Kak Emil ada yang mau ditanyakan. Saya mau tinggal dulu bentar ya, mau jemput, mau jemput. Ntar saya paling baik lagi 10 menitan. Tapi kalau mau lanjut silakan aja. Kalau mau di close, apa-apa keluar aja. Ya, saya tinggal dulu. Lanjut Om Rudi, saya serahkan. Iya, ada lagi nggak? Tadi sebenarnya udah
udah lengkap banget sih. Om Eka juga jelasin sampai ke step-step yang dijalani waktu breeding